Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nisa Permatasari dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Adanya video ini untuk memenuhi tugas fisika kesehatan dan biokimia dalam praktik kebidanan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang biolistrik, yaitu materi yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengertian biolistrik, yang kedua macam-macam gelombang listrik, yang ketiga jelaskan isyarat kelistrikan tubuh yang berisikan pengertian, kepanjangan, alat, cara penggunaan, dan fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian biolistrik. Biolistrik adalah suatu energi yang dimiliki dari jaringan biologis dan bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sedangkan biolistrik pada manusia adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Yang kedua ada macam-macam gelombang berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua ada gelombang longitudinal. Macam-macam. Yang selanjutnya ada macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Yang selanjutnya ada macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu yang pertama ada gelombang berjalan, yang kedua ada gelombang diam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan isyarat kelistrikan pada tubuh. Yang pertama yang berisikan penjelasan, kepanjangan, alat, dan cara penggunaannya serta fungsinya. Yang pertama ada EMG atau elektromiogram. Pengertiannya elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Fungsinya yaitu elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan dapat berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Sistem kerjanya yaitu otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang-cabang tunggal atau neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat syaraf. Oleh sebab itu gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson yang diteruskan ke serat otot melalui otot motor end plate. Sistem kerja EMG adalah pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari jumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah elektrokardiogram atau EKG, memiliki pengertian rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan kondusif khusus. Memiliki fungsi yaitu yang pertama merupakan standar untuk diagnosa aritmia jantung, yang kedua memadukan tingkat terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai adanya infrak otot jantung akut, yang ketiga digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung,
Yang keempat, ada kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Yang keenam, yaitu memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. EKG memiliki sistem kerja yang ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebar impuls atau vektor yang saat jantung berkontraksi, yaitu dipolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Selanjutnya ada elektrogastrogram atau EKG yang memiliki pengertian suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Memiliki fungsi 1. Untuk membantu penyembuhan dispepsias atau MAH. Yang kedua, yaitu bagi penderita gastroparesis, berfungsi untuk memperbaiki aktivitas meoelektrik pada lambung. Sistem kerjanya yaitu elektrode yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang selanjutnya ada neurogram yaitu atau NG memiliki pengertian sebuah alat yang mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Memiliki sistem kerja sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menetapkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirimkan ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal yang untuk ribuan neuron. Pada penelitian menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal ataupun aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan. Yang selanjutnya elektroretinogram atau ARG memiliki pengertian tes mata yang mengevaluasi fungsi retina. Film yang melapisi bagian dalam mata. Uji RRG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Memiliki fungsi atau berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Memiliki sistem kerja. Pada uji ARG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruang gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda pada dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini.
Setelah itu tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetesan mata dan lensa kontak yang akan ditetapkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Yang selanjutnya ada elektrokulogram atau EOG, memiliki pengertian suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Memiliki fungsi atau berfungsi untuk mencatat dan mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Yang memiliki sistem kerja pada pengukuran ini, sepasang elektrode diletakkan di kedua sisi mata. Potensian EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 00. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrokulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinis adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu elektroencephalogram atau EEG, memiliki pengertian rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Memiliki fungsi untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, Parkinson. Yang ketiga yaitu mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat yaitu mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia, narkolepsi. Yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia untuk anestesi umum untuk selama perawatan. Memiliki sistem kerja yang dapat diukur dengan menetapkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Sekian penjelasan mengenai biolistrik untuk tugas Fiskes ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.